wabarakatuh. Nama saya Dara Mapakitani dari 1TB3. Saya akan menjelaskan materi mengenai zat vitamin. Let's go. Apa sih vitamin itu? Vitamin adalah komponen atau bahan organik yang ada dalam makanan dan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit supaya metabolisme tubuh berjalan dengan normal. Nah, ada penggolongan vitamin berdasarkan kelarutannya, yaitu pembahasan pertama yaitu vitamin yang larut pada lemak, merupakan bentuk apolar hidrofobik yang hanya dapat diabsorpsi apabila ada absorpsi lipid atau yang disebut juga dengan lemak. Kemudian ada fungsi vitamin pada lemak. Ini dia. Yang pertama ada vitamin A. Vitamin A sifat fisik dan kimiawinya stabil pada temperatur yang agak tinggi, dan bentuk isomernya yang paling penting pada vitamin A1 dan A2 adalah. Selanjutnya ada provitamin A, adalah pigmen-pigmen karotenoid yang disebut juga dengan karoten, yang merupakan bagian dari pigmen tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau dan kuning. Dan ini ada metabolisme dari vitamin A. Dan yang selanjutnya ada fungsi dari vitamin A. Yang pertama yaitu karoten, yang kedua ada retinol, yang ketiga ada retinal, dan juga yang terakhir ada asam retinoat. Dan yang selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D disintesiskan di kulit tergantung sunlight-nya. Dan pada vitamin D, iklim dengan suhu panas, maka konsentrasi dalam plasmanya akan meningkat. Kemudian ada bentuk provitamin D yang terpenting. Yang pertama ada S-glucerol dan juga ada 7-dehidrokolesterol. Dan ini ada sintesis dan metabolisme dari vitamin D. Dan kemudian ada fungsi-fungsi pada vitamin D dan yang termasuk terlibat dalam vitamin D. Dan yang selanjutnya ada vitamin E. Sebagai antioksidan, fungsi biokimiawi vitamin E dan selenium adalah mencegah kerusakan elemen seluler dan subseluler oleh peroksidase. Dan juga sebagai konfaktor dalam transfer elektron pada respirasi sel dan membran eritrosit. Dan selanjutnya ada konsentrasi vitamin E. Kadar vitamin E pada lipoprotein dalam plasma dan fosfolid organel tergantung pada faktor-faktor berikut. Untuk metabolisme vitamin E yaitu, dan selanjutnya yang terakhir adalah vitamin K. Vitamin K yang larut pada lemak ini stabil terhadap panas, apakah terhadap sinar, dan ada 3 macam vitamin K yaitu K1, K2, dan K3. Kemudian ada fungsi dari vitamin K yaitu untuk memelihara kadar normal dari faktor-faktor pembekuan darah dan sebagai komponen koenzim dalam proses fosforilasi oksidasi. Dan kemudian ini ada metabolisme dari vitamin K. Kemudian ini ada tabel sumber-sumber vitamin, defisiensi vitamin, juga kadar kebutuhan vitamin. Dan yang kedua ada vitamin larut dalam air. Mempunyai struktur kimia yang bermacam-macam dan mempunyai bagian molekul yang polar, dapat disintesis oleh tumbuhan-tumbuhan kecuali vitamin B12. Kacang-kacangan, padi-padian, tumbuhan yang berdaun hijau juga terdapat dari sel ragi, daging, dan juga susu. Terdiri dari vitamin B kompleks dan juga vitamin C. Ya, kemudian ini vitamin B kompleks yang paling penting terdapat dalam makanan. Pertama ada vitamin B1 atau disebut juga dengan tiamin. Merupakan kristal putih yang sedikit larut alkohol, bau, dan rasanya seperti ragi, mudah dioksidir sehingga terjadi tiokrom untuk menentukan kadar tiamin, dan inaktif bila direduktif atau kena sinar UV. Yang selanjutnya ada metabolisme vitamin B1 atau tiamin. Kelebihan tiamin akan dieksersi melalui urin. Setelah diabsorpsi di otak dan di hati, tiamin mengalami fosforilasi menjadi bentuk aktifnya, yaitu tiamin pirofosfat. Kemudian yang kedua ada vitamin B2 atau disebut juga riboflavin. Merupakan kristal yang berwarna kuning orange yang larut dalam air dan berfluorescensi kuning kehijauan, tidak mudah teroksidasi dan stabil pada pemanas dan asam, tetapi peka terhadap sinar UV. Kemudian ada metabolisme vitamin B2, dieksersi melalui feses, terutama melalui urin. Kemudian riboflavin bebas dapat melewati placenta. Riboflavin adalah komponen dari koenzim berikut. Selanjutnya ada vitamin B5 atau disebut juga dengan niacin. Niacin adalah nama umum yang dari asam nikotin, komponen yang tak beracun berupa kristal putih berbentuk jarum,
larut dalam air dan stabil terhadap panas. Baik, selanjutnya ada metabolisme vitamin B5 atau niacin. Asam nikonat diabsorpsi di usus halus sebagai nikotan. Kemudian niacin deeksersi melalui urin. Yang selanjutnya ada vitamin B6 atau yang disebut juga dengan piridoksin. Nah, ada 3 bentuk ini. Ketiga bentuk ini sama aktifnya sebagai pelazat piridoksal fosfat. Larut dalam air dan alkohol, sedikit larut dalam pelarut lemak. Kemudian ada metabolisme vitamin B6. Mudah diabsorpsi usus dan didapati pada semua jaringan tubuh. Dalam sitoplasma, ketiganya mengalami fosforilasi. Oke, yang selanjutnya ada vitamin B9 atau yang disebut juga dengan asam folat. Terdiri dari 3 ini. Merupakan kristal kuning yang sedikit larut air, stabil pada pemanasan dalam suasana netral atau alkali. Asam folat dieksersi melalui urin dan empedu. Selanjutnya ada vitamin B12 atau vitamin pernicious anemia. Terdiri dari cincin netral pirol dari porfin dengan ion kobalt di tengahnya, 5,6 dimetil benzoimidazol, ribosa dan juga fosfat. Dan berikut bentuk dari vitamin B12. Dan cyanocobalamin merupakan bentuk yang stabil terhadap panas dan larut dalam air, berupa kristal yang tidak punya rasa dan bau. Dan yang terakhir ada vitamin C atau asam korbat. Merupakan derivat monosakarida yang mempunyai gugus enidol. Mempunyai 2 bentuk yaitu asam aksorbat dan dehidroasam aksorbat. Dan kemudian ada metabolisme vitamin C. Mudah diabsorpsi di usus, namun vitamin C tidak disimpan dalam jaringan tertentu, tetapi didistribusikan di seluruh jaringan tubuh. Baik, kemudian ada fungsi vitamin C yaitu pembentukan jaringan kolagen, ada juga antioksidan. Berikut tabel vitamin mulai dari defisiensi, sumber dan juga kebutuhan dari vitamin B hingga vitamin C. Kemudian ada macam-macam defisiensi vitamin, terdiri secara premier juga sekunder. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi vitamin ini. Mungkin jika ada kesalahan kata maupun perbuatan saya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.